selamat pagi kelas 8. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan saya, Miss Reina Hutapea. Kita akan memulai materi kita di bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan mengerti. Materi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan membahas yang pertama, apa itu ASEAN? Yang kedua, latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang ketiga, tujuan ASEAN. Yang keempat, prinsip ASEAN. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, Sekretariat Jenderal ASEAN. Dan yang terakhir, letak ASEAN. Kita akan memasuki bagian yang pertama. Apa itu ASEAN? Apakah kalian pernah mendengarkan ASEAN? ASEAN adalah salah satu organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Berikut ini adalah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Yang kedua ada Filipina. Yang ketiga ada Indonesia. Yang keempat ada Kamboja. Yang kelima ada Laos. Yang keenam ada Malaysia. Yang ketujuh ada Myanmar. Yang kedelapan ada Singapura. Yang kesembilan ada Thailand. Dan yang kesepuluh ada Vietnam. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Sejarah atau latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN ada 4 bagian. Yang pertama ada persamaan letak geografis. Persamaan letak geografis negara-negara di ASEAN ada 2 hal. Yang pertama itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua yaitu adanya persamaan kebudayaan. Tahukah kalian bahwasanya negara-negara bagian di ASEAN memiliki persamaan kebudayaan, merupakan pewarisan kebudayaan rumpun Melayu Austronesia. Latar belakang yang ketiga adalah persamaan nasib. Tahukah kalian bahwasanya negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara merupakan negara-negara yang pernah dijajah, kecuali satu negara yang tidak pernah dijajah, yaitu Thailand. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara membuat suatu organisasi karena adanya perasaan senasib, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang keempat, adanya persamaan kepentingan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, ketiga, sosial budaya, dan yang keempat di bidang keamanan. Nah, pembentukan ASEAN sendiri dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. Adapun 5 tokoh perwakilan negara yang memprakarsai pendiri ASEAN adalah yang pertama, ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Tanat Koman dari Thailand. Yang ketiga ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang keempat ada Raja Ratnam dari Singapura. Dan yang kelima ada Abdul Razak dari Malaysia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, tujuan ASEAN. ASEAN memiliki 7 tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan Asia Tenggara. Tiga,
meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk menggapai daya guna lebih besar di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah yang terjadi di negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip ASEAN. 10 anggota negara ASEAN atau Asia Tenggara harus memiliki prinsip yang wajib dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Apa saja prinsip yang harus dijalankan? Yang pertama adalah menghormati kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah nasional, kesamaan dan identitas nasional tiap negara. Yang kedua, penyelesaian masalah seputar perdebatan atau perbedaan yang akan dilakukan secara damai. Yang ketiga, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri anggota-anggotanya. Yang keempat, menolak menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan. Yang kelima, kerjasama yang efektif antar anggota. Yang keenam, berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral yang didasarkan pada aturan ASEAN. Yang ketujuh, menjunjung tinggi piagam PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional yang diakui oleh negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian struktur organisasi ASEAN. ASEAN memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Kita akan membahas satu persatu dari struktur organisasi. Dimulai dari tahap yang pertama adalah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi. Nah, KTT ini adalah bagian yang paling tinggi yang merupakan pengambil keputusan utama, dan KTT ini yang akan melakukan pertemuan-pertemuan antara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, ada Dewan Koordinasi ASEAN yang berisi para menteri luar negeri ASEAN yang bertugas mengkoordinasi Dewan Masyarakat ASEAN. Kemudian ada yang ketiga, Dewan Masyarakat ASEAN Konferensi Tingkat Tinggi sebagai pengambil keputusan utama yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun. Yang keempat, ada badan-badan sektoral tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Yang selanjutnya ada Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari wakil tetap negara ASEAN pada tingkat duta besar dan berkedudukan di Jakarta. Yang keempat ada Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 orang wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN. Yang selanjutnya ada Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN. Yang selanjutnya ada ASEAN Human Rights Body yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN. Selanjutnya ada Yayasan ASEAN yang membantu Sekretaris Jenderal ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN. Dan yang terakhir ada entities. Entities ini maksudnya adalah bisa termasuk benda, barang, ataupun tempat yang berhubungan dengan ASEAN. Bagian selanjutnya kita akan masuk materi Sekretariat Jenderal ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak 2 Januari 1993
Dulu, sekretariat ini bernama Sekretariat ASEAN. Sekarang sudah berubah menjadi Sekretariat Jenderal ASEAN. Apa saja tugas dari Sekretariat Jenderal ASEAN? Ada 4 tugas dari Sekretariat Jenderal ASEAN. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Yang kedua, membantu pelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN. Yang keempat, berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, kita sudah membahas beberapa bagian tentang ASEAN. Yang terakhir, materi kita, letak ASEAN. Tahukah kalian bahwa ASEAN atau Asia Tenggara mempunyai letak geografis yang dimana ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, secara astronomisnya, ASEAN terletak di antara 26 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya ada batas-batas wilayah ASEAN. Di sebelah utara, ASEAN berbatasan dengan negara Cina atau Tiongkok dan wilayah perairan Laut Cina Timur. Di sebelah timur, ASEAN berbatasan dengan negara Papua Nugini yang termasuk di dalam benua Australia dan perairan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan, ASEAN berbatasan dengan negara Australia dan benua Australia secara keseluruhan dan perairan Samudra Hindia. Dan selanjutnya di sebelah barat, ASEAN berbatasan dengan negara India dan Bangladesh yang masuk kawasan Asia Selatan dan juga berbatasan dengan wilayah perairan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Nah, demikian materi pembelajaran hari ini. Miss harap kalian bisa mengerti dan memahami materi hari ini. Jika kalian kurang mengerti atau kalian ada pertanyaan, boleh dicantumkan di WhatsApp group atau ditanya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.